makhluk gaib. Pada lapisan ke-7 benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tanpa terasa kita sudah di hari Rabu ya, tanggal 9 Juli 2025. Penyiar Richard Ferdinand, Debar 2, menemani kita dari jam 10 sore siang ini hingga di 6 sore nanti. Dan saat lagi kita akan bersama dalam program Lifestyle mengangkat tema healing dengan terapi alam dan budaya di Desa Wisata Panati Molino ya. Molino atau Malino ini ya, coba Kakak Richard lihat dulu. Oh, Molino, Desa Molino. Waduh, ini salah satu destinasi wisata ya yang ada di, namanya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan Malino. Sebentar nanti ada Kakak Jabir Si Wisujadi selaku pengelola Dewis Pantai Molino Sorowako. Nah, nanti kita akan terhubung by Zoom bersama Kakak Jabir ya, Jabir Wisuyadi, selaku pengelola Dewis Pantai Molino Sorowako. Iya. Nah, Sorowako juga sahabat budaya, mereka juga punya banyak sekali objek wisata ya. Objek wisata yang sangat istimewa, dan di sana juga karena Richard pernah ke sana ya. Di sana juga banyak, mungkin sekarang sudah banyak sesuatu yang baru, seperti misalnya dari dulu memang kafe-kafe udah ada ya, kafe. Terus juga ada rumah-rumah makan yang tentunya menyajikan makanan-makanan khas dari Sorowako. Dan ini juga bisa berkunjung juga ke sana. Nah, di sana juga ada salah satu tambang ya. Tambang bauksit kalau nggak salah, nikel yang ada di Sorowako. Kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Jabir Wisuyadi selaku pengelola Desa Wisata Pantai Molino Sorowako. Oh, Dewisu Desa Wisata ya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya seperti apa sih sahabat budaya bisa cerita tentang Desa Wisata Pantai Molino di Sorowako ini, dan apa saja yang membuatnya unik sebagai destinasi wisata. Kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Jabir ya, benar ya namanya ya. Kakak Jabir ya, untuk nanti kita akan tanya-tanya seperti apa sih sahabat budaya kegiatan atau objek wisata apa saja ya yang menjadi unggulan di Sorowako ya. Jangan kemana-mana.
Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis 7. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya benteng lapis 7. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki 7 lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulanvehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulanvehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran 7 lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ke-7 benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita udah terhubung ya langsung dengan Kakak Jabir Wisuyadi selaku pengelola Desa Wisata Pantai Molino di Sorowako. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Pak? Iya, sangat jelas di sini. Iya. Selamat siang, Kakak Jabir Wisuyadi. Siang, Pak. Iya, selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Oke. Nah, sahabat budaya, Kakak bisa ceritakan ini sedikit tentang Desa Wisata Pantai Molino di Sorowako dan apa yang membuatnya menjadi sangat unik sebagai destinasi, Tabe? Sebelum saya mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabir Wisuyadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Pantai Molino di Sorowako. Perlu diketahui bahwa Desa Wisata Pantai Molino di Sorowako itu berada di Desa Sorowako, Dusun Tokolau, Jalan Ahmad Kuliah. Pantai Molino Sorowako memiliki beberapa fasilitas seperti gazebo, toilet yang memadai, gerai UMKM, wahana air, dan keindahan alam yang masih terjaga. Yang menjadi daya tarik keunikan di Pantai Molino adanya wisata berdampingan dengan tambang nikel. Tambang nikel, iya. Kemudian keunikannya seperti pencetusan nama Molino. Kalau di sini, Pak, bahasa daerah kami di sini, bahasa asli di sini, asli Sorowako mungkin itu artinya air yang jernih, Pak. Oh, Molino, air yang jernih. Oke. Jadi kenapa pencetusan nama ini sebagai Molino, Pantai Molino? Nah itu tadi karena di sekitaran tempat wisata Pantai Molino ini memang kalau dilihat ya airnya memang jernih, Pak. Iya. Memanjakan mata bagi para pengunjung. Makanya kenapa perlu diketahui bahwa
eh, Pantai Mulyo ini berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Sudah lama, Pak. Iya. 2019 ya Pak ya? Sekitar itu lah, Iya. 2019. Nah, kemudian tren healing atau memulihkan diri dari tekanan hidup sehari-hari sedang sangat populer sekarang ini ya, Kakak Jabir, di masyarakat. Mengapa masyarakat kini semakin mencari cara untuk menyegarkan pikiran dan tubuh mereka? Ya, itu tadi tempat saya singgung bahwa di daerah kami ini kebetulan kami berdampingan antara wisata dengan tambang. Kenapa saya bahwa di sini menjadi kebutuhan pendapatan masyarakat setempat itu adalah hasil dari tambang, Pak. Iya. Jadi itu sehingga hiruk pikuk dari pekerjaan di tambang itu sehingga masyarakat setempat mengambil healing ataukah solusi healing untuk berwisata di daerah kami di Dalam Matano ini, Pak. Bagaimana Desa Wisata Sorowako ini melihat dirinya sebagai destinasi yang tepat untuk menjawab kebutuhan healing kekinian yang saat ini lagi tren ini? Begini, Pak, Desa Wisata Sorowako Pantai Mulyo ini sebenarnya Desa Sorowako ini memiliki luasan daerah yang memadai. Artinya bahwa di Desa Sorowako ini ada Dalam Matano menjadi daya tarik para pengunjung untuk berwisata, Pak. Iya. Jadi khususnya kami di Pantai Mulyo itu terdapat pinggiran danau yang menjurus panjang dan luas di sekitar pinggiran Dalam Matano ini, Pak. Kalau orang asli sini, Pak, asli Sorowako sini sebutnya Tapoldau. Artinya Tapoldau itu nama yang unik, Pak. Artinya bahasa asli di sini. Tapoldau itu ya pinggiran danau yang menjurus panjang dan luas. Kemudian air Dalam Matano ini masih terjaga. Oke. Nah, Kakak, Sorowako kan dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Aktivitas alam apa saja yang paling diminati pengunjung untuk merasakan ketenangan dan relaksasi di Sorowako? Aktivitas alam yang selama ini yang kami pantau dan kami dapat ketika pengunjung datang di Pantai Mulyo, itu yang paling diminati itu camping, Pak. Camping, bermalam, kemudian menikmati wahana air. Karena kami juga ada menyiapkan wahana air, Pak, seperti perahu kano. Naik perahu kecil itu, Pak. Nah, itu banyak juga pengunjung yang itu. Yang paling berminat untuk menyewa perahu kano itu bermain di air gitu, Pak. Oke. Selain alam, budaya lokal yang juga menjadi daya tarik utama, seperti apa pengalaman budaya otentik yang ditawarkan di Sorowako? Seni tradisional kah atau interaksi langsung dengan masyarakat? Bagaimana pengalaman ini bisa berkontribusi pada healing pengunjung di Sorowako? Terkait berbicara budaya lokal yang menjadi daya tarik selama ini, Pak. Kebetulan ketika Pantai Mulyo ini dibuat untuk menjadi objek wisata, tempat wisata, itu ada di sini yang namanya menghadirkan tarian lokal, Pak. Namanya tarian Monsado. Nah, ini kadang tarian Monsado ini masyarakat lokal sekitar memakainya untuk menjadi semacam penghibur penerima tamu, Pak. Seperti kadang ada pengunjung VIP seperti pejabat kah, pokoknya pengunjung VIP. Kadang juga kami menyajikan makanan khas seperti dari bambu, nasi bambu. Oh iya. Kalau masyarakatnya peong. Oh, papiong. Kalau bahasa sini dia peo. Oh, beo. Dia. Oh iya. Nasi ini ya yang di bambu itu ya. Betul. Ah, enak sekali itu, Kakak.
Luar biasa. Nah, kemudian apakah ada cerita atau testimoni yang paling berkesan dari pengunjung yang benar-benar mereka betul-betul pulih ya atau mendapatkan energi baru setelah mereka berkunjung ke Sorowako? Selama ini kalau kami di Pantai Molino, karena kebetulan di sana kami memberdayakan ada teman masyarakat setempat, kami berdayakan dia sebenarnya orang yang berkecupan, artinya ya berkecupan. Ini kami berdayakan, kami berdayakan dia kayak semacam untuk kebersihan di Pantai Molino itu kami gunakan beliau teman itu. Terkait testimoni sebenarnya setiap Sabtu Minggu itu Pak, di situ kan dalam keadaan ramai, aktivitas pengunjung itu banyak yang setiap satu minggu. Kalau hari-hari biasa Senin sampai Jumat kadang ya ada, tapi untuk ramainya padatnya pengunjung itu di hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur lah, libur bekerja. Terkait masalah itu Pak, testimoni apakah pengunjung, bahkan ada pengunjung yang dari luar timur, bukan dari luar Sorowako lagi Pak, dari luar timur yang sudah berkali-kali. Artinya kami sering juga adakan challenge, bertanya-tanya ke pengunjung bagaimana Pak selama datang menikmati tempat wisata ini. Ya semua merasa puas. Seperti itu Pak. Nah, bagaimana desa wisata Sorowako menjaga keaslian alam dan budayanya agar tetap lestari, sekaligus memberikan pengalaman healing yang berkelanjutan bagi pengunjung-pengunjungnya? Selama saya sebagai pengelola di Pantai Molino, melalui berbagai upaya untuk melestarikan tradisi dan atraksi wisata budaya, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, itu Pak. Okay. Artinya contoh mungkin kami menjaga kebersihan di ini setiap selesainya pengunjung yang datang di tempat wisata Pantai Molino itu kami jaga kebersihan, tidak mengganggu juga, karena di sana Pak, di Pantai Molino itu pinggiran danau Matano yang tempat wisata itu Pak, itu ada tumbuhan yang namanya tumbuhan tembewa. Itu tumbuhan endemik itu Pak. Nah, itu yang kami jaga. Kami jaga kelestariannya itu, kami tidak ganggu kelestariannya itu Pak. Kemudian ada juga tumbuhan yang jenis tumbuhan yang orang bilang di sini pohon dingin. Di sini itu ada. Itu yang kami tetap jaga untuk tidak kami ganggu. Okay. Itu menjadi juga pengunjung ketika dia berbuah dingin itu pengunjung juga nikmati. Walaupun agak rasanya begitu, itu boleh agak begitu. Iya. Boleh lanjut. Siap. Oke, Kakak Jabir Wisuyadi selaku pengelola desa wisata Pantai Molino Sorowako. Kita jeda dulu ya Kakak, saat aja nanti kita akan kembali lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Angin memiriku pasang pitujui tong-tongana tu saro atakalupa batumi angin memiri angin ngerang dingin-dingin nama lantang sari buku
Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali lagi Kakak Jabir Wisyadi selaku pengelola Desa Wisata Pantai Molino Sorowako masih bersama Kakak? Iya, oke. Kakak, bagi pendengar yang tertarik dengan peluang usaha di bidang pariwisata, bagaimana model pengelolaan desa wisata di Sorowako? Apakah ada program paket khusus ya yang melibatkan masyarakat lokal di sana, Tabe? Dalam hal ketertarikan dengan peluang usaha di bidang pariwisata serta model pengelolanya. Untuk saat ini, Pak, kami melibatkan masyarakat lokal. Artinya kami anggap bahwa masyarakat lokal ini adalah pihak ketiga. Karena melalui dari kemandirian Desa Sorowako terhadap mengembangkan desa wisata, berkontribusi membuat suatu usaha macam kayak kedai kopi begitu, Pak. Kemudian di Pantai Molino itu sendiri kami menyiapkan memfungsikan 8 gerai untuk pelaku UMKM. Jadi di sana itu, Pak, di Pantai Molino itu ada 8 penjual UMKM, pelaku UMKM yang kami berdayakan untuk berkontribusi untuk mengembangkan pendapatan ekonomi baru bagi mereka masyarakat tempat. Kemudian mereka juga para pelaku UMKM ini menyajikan makanan dan minuman yang berbagai jenis yang memang kebutuhan pengunjung yang memang pas untuk mereka. Nah, kemudian dalam mempromosikan desa wisata Sorowako, strategi pemasaran apa yang paling efektif ya yang digunakan untuk menjangkau audiens yang mencari pengalaman atau healing atau pariwisata berkualitas, contohnya misalnya media sosial kah, atau website atau kolaborasi? Tabe Kakak Jabir. Jadi selama artinya saya sebagai ketua pengelola di Pantai Molino, Pak, strategi pemasaran yang selama ini kami lakukan hanya melalui media sosial, Pak. Jadi masih boleh dikata bukan pemula, tetapi masih belajar juga, Pak, untuk bagaimana bisa mengembang atau membuat strategi itu yang baru untuk ke depan demi berkembangnya wisata di Pantai Molino ini. Di mana strategi kami ya tidak lain mengupdate aktivitas para pengunjung. Kemudian kami juga terkadang melihat kondisi apakah ketika pengunjung di hari Sabtu dan Minggu itu ramai, kami kolaborasi dengan komunitas lain, Pak. Ada komunitas, beberapa komunitas di area di daerah kami, Pak, di Sorowako, yang bermain di wahana air. Salah satunya itu yang sering kami, Pak, seperti wahana banana boat.
Kemudian ada juga komunitas teman yang sering kami kolaborasi bersama untuk di memanjakan para pengunjung itu water ski. Ada itu Pak, water ski namanya. Terkadang melalui itu untuk bagaimana kolaborasi untuk menambah keseruan aktivitas berwisata di Pantai Molino, Pak. Oke. Nah, berarti memang Desa Wisata Sorowako, Pantai Molino ini sangat siap. Artinya memang sudah sangat siap untuk tamu-tamu yang. Apakah tamu-tamu yang datang ini hanya dari domestik saja, dari dalam negeri, atau ada juga yang dari luar, dari Indonesia? Kalau berbicara pengunjung yang datang untuk berwisata di Pantai Molino, dari sisi kami tempat itu sebenarnya sudah dan layak untuk pengunjung di luar dari timur bahkan. Oke, jadi memang sudah sangat siap ya untuk menyambut tamu-tamu bukan cuma dari Indonesia tapi juga dari mancanegara ya. Karena itu bahwa karena adanya kolaborasi yang sering kami lakukan dengan beberapa komunitas wahana yang bermain di air, makanya itu yang menjadi kunci ataukah menjadi daya tarik bagi para pengunjung di luar daerah timur, Pak. Oke. Nah, kita daripada tujuan daripada desa wisata Sorowako ini kemandirian desa itu, Pak. Jadi untuk itu jadi perlu kami kolaborasi dengan beberapa komunitas yang lain yang menyangkut terkait wisata air. Gitu, Pak. Oke. Nah, kemudian bagaimana peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan dan operasional desa wisata ini? Bagaimanakah mereka mendapatkan manfaat dari pariwisata healing ini? Jadi selama kami pantau, Pak, melalui pantauan kami sebagai pengelola, selama ini manfaat pariwisata healing ini juga menambah pendapatan sumber ekonomi baru, Pak. Karena tadi mayoritas masyarakat kami di sini itu mengharap pendapatan itu dari tambang itu, Pak. Kenapa ada hadirnya wisata ini? Itu menjadi sumber ekonomi baru bagi pelaku masyarakat lokal begitu, Pak. Oke. Iya, Kakak Jabir, kita jeda lagi sekitar 2 menit ya, 3 menit ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi di sesi yang terakhir. Boleh ya? Iya, sahabat budaya jangan kemana-mana. Richard akan kembali sesaat lagi. Koseng Jupandang elele kala sukangku nonale Rikang pemacini parang Birina balang elele birina balang Pamekang ngambale balang Sio jango sing Koseng
nale Rialo pak buntingangku Anjo balingku elele anjo balingku Lahu maeri mariso Sio jango jango se Koseng 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 Benamo elele elele kulampa bella nonale Limami kamana kanu Tenaku tahan elele tenaku tahan Nanaku ri amakna Sio jango jango seng Koseng 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 Sa, temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala. Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai. Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali. Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita. Siap kakakku. Nusantara Siang masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi masih bersama Kakak Jabir. Iya. Kakak, iya, apa visi dan harapan untuk pengembangan desa wisata Pantai Molino Sorowako ke depannya, khususnya dalam mempertahankan identitas sebagai destinasi healing dan budaya, Tabe? Dan apa harapan kami sebagai pengelola di Pantai Molino selama kurang lebih tahun terbentuknya Pantai Molino, bahwa visi kami itu kami ini ingin dikenal unggul, diminati karena keunikannya. Kemudian berbagai potensi alam dan budaya lokal dengan adanya Danau Matano. Karena kenapa Danau Matano ini juga dijuluki sebagai Danau Purba, Pak. Kami di sini menginspirasikan bahwa ada surga yang tersembunyi di ufuk timur Bumi Batara dulu, Pak. Selain itu bahwa visi yang lain yang kami sangat inginkan sebenarnya, Pak, harapan kami bahwa Danau Matano ini kami ingin seperti Danau Toba, Pak, yang menjadi proyek strategis nasional. Karena kami banyak mencontohi seperti juga di Danau Toba sana, artinya menjadi maju dan berkembang danaunya, karena kenapa menjadi proyek strategis nasional itu tadi. Kemudian kami juga harapan kami selain daripada ini, kami juga mencontohi seperti di wisata yang ada di Toraja. Itu setiap menteri kah, presiden kah, atau pejabat-pejabat negara yang datang berkunjung, itu kalau di Toraja, Pak, mereka sedang berkunjung itu jalan bagus, ada hasil yang mereka dapat di Toraja. Kalau kami di sini, selama danau ini ada, Danau Matano ini, sudah ada beberapa kali menteri, pejabat-pejabat dan presiden pernah. Itu hanya yang dilirik tampang, Pak, bukan wisatanya yang dilirik. Kami ingin sebenarnya wisata di Danau Matano ini dilirik juga oleh para mereka pemangku kepentingan ini, Pak. Karena kami memantau selama ini melihat bahwa
Danau Matano ini selain daripada hasil ketika pasca tambang ini tidak ada, tambang ini sudah selesai, artinya wisata ini menjadi sumber kehidupan baru yang akan dimanfaatkan untuk masyarakat lokal di sekitar area daerah kami ini, Pak. Jadi itu tadi bahwa harapannya bisakah setiap ada menteri atau pejabat yang mempunyai kepentingan yang luar biasa untuk kemajuan daerah, itu datang melirik wisatanya, Pak, bukan tambangnya. Makanya kami sangat berharap bahwa seperti Danau Toba tadi yang saya maksud, Danau Toba itu menjadi proyek strategis nasional. Jadi wajar kalau Danau Toba sampai hari ini terkenal ke penjuru pelosok negeri ini karena ya itu. Nah, makanya harapan itu lain ya, Danau Matano ini setiap ada kembali tadi, setiap ada pejabat atau para menteri yang datang, itu tidak ada yang ditinggalkan terkait wisata ini. Yang hanya dilirik tambangnya saja. Paling hanya sedikit, Pak, di sini sedikit itu bahwa wisatanya bagus di sini, danaunya bagus, hanya itu, Pak. Jadi harapannya kami memang terkait wisata yang ada di Danau Matano ini, kami harap bahwa itu tadi menjadi daya tarik, kemudian dilirik oleh para petinggi-petinggi di negara ini. Hanya itu saja yang kami harapkan selama ini. Nah, itu saja, Pak. Kakak Jabir, kita berharap maksudnya dengan hadirnya program ini di Prompet RRI Makassar, semoga ada pejabat-pejabat kita yang maksudnya menyaksikan, melihat bahwa ternyata ada kerinduan juga dari masyarakat di sana, bukan cuma dengan tambangnya, tapi ternyata ada sesuatu yang istimewa, ada surga tersembunyi yang tadi Kakak Jabir bilang, yaitu adalah lokasi wisatanya di sana. Tapi apakah sudah ada upaya untuk menarik para pejabat kita ini supaya mereka jatuh cinta bukan cuma ke tambangnya tapi ke wisatanya? Mana sudah ada upaya, Pak, upaya untuk ini. Terkait itu tadi bahwa minimnya juga mungkin ya, karena anggapan setiap kami challenge para pengunjung terkhusus di Pantai Molino itu, Pak. Kadang juga mindset berpikirnya para pengunjung juga ini berbeda dengan masyarakat pengunjung masyarakat setempat sini, Pak. Itu yang memang juga kami harap agar mindset ya walau-alam ya, Pak, mindset gratis itu, karena kan di sana kami sediakan gazebo itu di Pantai Molino itu kami berikan tarif, kami atur itu, Pak, karena itu menjadi sumber PAD juga bagi di Desa Sorako juga. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara terbaik bagi pendengar yang tertarik untuk bisa mengunjungi Desa Wisata Sorowako atau mencari informasi lebih lanjut? Bisa dibantu, Kakak Jabir? Untuk saat ini, Pak, untuk yang itu tadi kembali bahwa selama ini kami hanya mempromosikan wisata Danau Matano yang terkhusus di Pantai Molino hanya melalui medsos saja, di Facebook, di IG. Kemudian kami harap bahwa dengan tujuan desa itu sendiri, Desa Sorowako itu sendiri, artinya kemandirian desa ini, kami harap juga, Pak, bahwa ada penambahan atau pihak ketiga atau investor yang bisa menambah wahana baru di Pantai Molino, Pak, seperti waterboom misalkan. Kami bisa ini supaya artinya ada daya tarik inovasi baru yang lahir di Pantai Molino itu sendiri, Pak. Hanya itu, Pak, yang bisa kami ini. Iya, nanti siapa tahu umur panjang nanti saya bisa jalan-jalan nanti ke sana ya, Kakak Jabir, ya, kita bisa ketemu nanti di sana di Sorowako. Iya. Karena ada juga beberapa teman-teman saya juga yang tinggal di Sorowako. Sahabat budaya dimanapun berada, Kakak Jabir Wiswadi selaku pengelola Desa Wisata Pantai Molino di Sorowako, terima kasih banyak. Sukses, semoga impian, mimpi, dan harapannya ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih, Kakak. Sahabat budaya dimanapun berada, Kakak saya terima kasih. Kita berakhir sampai di sini, sahabat budaya. Sebentar jam 12 sampai jam 2 siang kita akan gabung ke
kita hadirkan dulu program Gara-Gara Itu Mandar. Kemudian jam 2 siang kita gabung ke Jakarta, balik lagi jam 3 sampai jam 5 sore di program Pro Dangdut. Dan berakhir di pukul 6 sore untuk program Dunia Wisata. Oke, terima kasih untuk semuanya, sahabat budaya, tetap semangat dan sampai jumpa.